Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saiku. Saya calon aparatur sipil negara dari Kemendikti Saintek, gelombang 4, angkatan 25, kelompok 1. Di sini, saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana tugas ini dibimbing oleh Bapak Atar Koswara ST MSc. Manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana manajemen ASN ini adalah fondasi profesionalisme seorang ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai. Yang pertama adalah profesionalisme. ASN harus bekerja sesuai kompetensi, standar kerja, dan tanggung jawab jabatan. Profesional berarti menguasai bidang tugasnya, bekerja berdasarkan aturan dan SOP, dan mengutamakan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah beretika. ASN wajib menjunjung tinggi kode etik dan perilaku. Artinya adalah ASN harus sopan dan adil dalam melayani masyarakat, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjaga nama baik instansi. Yang ketiga, bebas intervensi dari politik. ASN harus netral, tidak memihak pada partai atau kepentingan politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas pelayanan publik dan menghindari konflik kepentingan. Dan yang keempat, bersih dari KKN. ASN harus transparan dalam bekerja, tidak menerima gratifikasi, dan menghindari praktek nepotisme, yang mana hal itu sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian, sistem merit. Sudahkah kita menerapkan sistem merit tersebut sebagai ASN? Sistem merit sama dengan pengelolaan ASN berdasarkan satu kualifikasi. Maksudnya adalah penempatan jabatan sesuai latar belakang pendidikan dan syarat jabatan. Yang kedua, ASN harus berkompetensi. ASN harus memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural yang sesuai. Yang ketiga, secara kinerja, promosi dan penghargaan diberikan berdasarkan hasil kerja yang nyata. Dan yang terakhir adalah tanpa diskriminasi, tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Kemudian, tantangan ASN di era digital. Di era digital, profesional saja tidak cukup, ASN harus memiliki kemampuan tambahan. Kemampuan itu yang pertama, menguasai teknologi. ASN harus mampu menggunakan aplikasi kerja, sistem informasi, dan platform digital pemerintahan. Yang kedua, cepat beradaptasi. ASN harus mampu mengikuti perubahan sistem, kebijakan digital, dan inovasi teknologi. Yang ketiga, mampu bekerja berbasis data. Pengambilan keputusan harus berdasarkan data, bukan asumsi belaka. Dan yang terakhir, bijak bermedia sosial. ASN harus tidak menyebarkan hoaks, tidak memposting hal yang merugikan institusi, menjaga etika komunikasi publik. Kemudian, 4 pilar utama dari Smart ASN. Smart ASN ini menekankan kepada kompetensi digital. Poin-poinnya, 1. Digital skill, kemampuan menggunakan teknologi dan aplikasi kerja secara efektif. Yang kedua, digital culture, menjunjung nilai Pancasila di ruang digital. Artinya adalah menghormati perbedaan, tidak menyebar kebencian. Yang ketiga, digital etnik, beretika dalam komunikasi digital. Maksudnya adalah tidak menyebarkan informasi palsu, menggunakan bahasa yang santun. Yang terakhir, digital safety. Maksudnya adalah menjaga keamanan data dan informasi, seperti tidak membocorkan data rahasia, menggunakan password yang aman, waspada terhadap phishing dan cybercrime. Itu adalah Smart ASN 4 pilar utama. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan reflektif. Materi ini mengajak ASN berpikir kritis. Jika ada ASN, kompetensinya tinggi tapi tidak menggunakan teknologi, apakah ia sudah bisa disebut dengan Smart ASN? ASN kompetensi tapi tidak bisa teknologi,
berarti belum bisa disebut dengan smart ASN. ASN cakap digital tapi tidak berintegritas, berarti belum layak disebut profesional. Maka dari itu, manajemen ASN membentuk sebuah sistem. Smart ASN membentuk kompetensi digital. Keduanya harus berjalan, berirama, dan bersama-sama. Penutup dari materi ini yaitu kita sebagai ASN harus komitmen secara pribadi. Coba kita renungkan selama 10 detik. Satu hal apa yang akan saya tingkatkan agar menjadi ASN yang lebih smart. Kita bisa menggunakan cara yaitu kita mengajak dua orang berbagi komitmen. Yang pertama adalah profesional dalam sistem merit, yang kedua adaptif terhadap teknologi, yang ketiga berintegritas di ruang fisik dan digital, dan yang terakhir berorientasi pelayanan publik. ASN profesional ditambah dengan smart ASN maka akan membentuk suatu smart governance atau ASN yang smart governance. Itu pemaparan hasil dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.